Dia cerita, kami dulunya adalah keluarga yang baik, mengisi kegiatan kami setiap waktunya dengan mencari ilmu. Sampai satu waktu suami saya kepentok bisnisnya dan berkata, Dik, ini kelihatannya bisnis kita ini tidak akan pernah besar kalau kita tidak pinjam. Modal kita cekak, bisnis kita tidak akan besar ini kalau kayak gini. Akhirnya kemudian sang istri berkata, ya sudah mas, cari itu. Carilah suami pinjaman yang tidak bersentuhan dengan riba. Karena dia sudah ngerti ilmunya, sudah paham. Riba itu merupakan sesuatu yang sangat dibenci, sampai dipermaklumkan perang oleh Allah dan Rasulnya. Dia cari, kapan toh? Bukannya sabar. Malah kemudian berkata, ini kelihatannya kita nggak dapat pinjaman, harus minjem yang ribawi. Istrinya yang sama-sama sudah ngaji berkata kepada suaminya, ya sudah mas, pinjam aja kalau memang itu terpaksa. Nah kita ini gampang sekali ngomong daruroh. Nanti tutup dengan sholat, banyak sedekah. Riba mah tidak bisa ditutup dengan sholat dan tetap sedekah. Emang antum kira dengan kemudian riba setelah itu sedekah, kemudian sedekah antum diterima? Tidak diterima sedekah orang yang dari riba. Jangan dianggap remeh riba itu ikhwan. Karena kalau kita nggak ngingetin ini, rusak negara kita ini gara-gara riba. Karena Allah permaklumkan perang. Akhirnya singkat ceritanya kemudian akhirnya bersentuhan. Mereka ngerti ilmunya tetapi tidak mampu menampik lambean pinjaman ribawi ketika itu begitu menggiurkan. Apa yang terjadi? Allah memberikan istidraj. Usahanya berhasil, gede. Maka kemudian sang istri bercerita ketika usahanya semakin besar, maka kegiatan kami yang setiap harinya mengkaji, mendatangi majelis ilmu, kemudian jarang kita datangi karena kesibukan kami untuk kemudian mengatur bisnis kami. Suami saya kemudian mulai jauh dari kajian ilmu. Suami saya kemudian mulai menjauh dari panggilan sholat dengan alasan sedang rapat ataupun sedang antar barang. Puncak-puncaknya kemudian terjadilah satu dosa besar yang dilakukan oleh seorang suami, di mana istrinya tidak lagi bisa memaafkan. Ingat ikhwan, seorang suami kalau sudah melakukan dosa besar, istri punya hak meminta pisah dari suaminya, dan itu syar'i. Maka suaminya melakukan dosa besar, akhirnya apa? Tidak bisa dimaafkan. Akhirnya apa? Kapal rumah tangga itu karam, tenggelam. Ada seorang ikhwan yang mendatangi saya dan menceritakan pengalaman pribadinya. Dia mantan pegawai bank yang menyaksikan langsung bagaimana kepala cabangnya yang masih aktif meninggal dunia. Pada waktu itu kepala cabangnya ini ya terlihat sekali sebagai orang yang soleh, suka ya berpuasa Senin Kemis, kemudian juga suka berangkat haji umroh, suka bersedekah, banyak sekali amal solehnya. Masya Allah, kelihatan sekali solehnya. Ya, banyak amal-amal yang wajib maupun yang sunnah dia kerjakan. Tapi dia sebagai kepala cabang bank riba di Jakarta. Nah, ikhwan ini ketemu saya kemarin di belakang, selesai kajian Rabu kemarin, menceritakan, saya sudah keluar Pak Ustadz, dan kita punya komunitas anti riba. Kami ini ex-bankir. Ya, mantan-mantan pegawai bank yang berkumpul dalam suatu komunitas, dan kami punya pengajiannya. Dan minta saya juga untuk mengisi di kajian mereka. Ya. Dan kemudian dia menceritakan bahwa dia menyaksikan pengalaman yang sangat menakutkan. Yaitu ketika meninggal kepala cabang bank konvensional itu. Yaitu dia antarkan sampai ke kuburan. Ini kisah nyata ya, bukan sinetron.